Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat yang ibu cintai dan ibu banggakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Perkenalkan, nama ibu Ai Heni Rohaini SPD. Ibu mengajar kelas 6 di UPTD SDN Ngalinung 1, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 4 yaitu globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran 1. Adapun muatan pelajaran yang akan kita pelajari yaitu anak-anak. Sekarang ini kita berada di era globalisasi. Apakah kalian tahu yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi artinya suatu proses mendunia, suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lainnya, seolah-olah tanpa batas waktu dan jarak. Dengan adanya kemajuan teknologi, barang-barang buatan Indonesia bisa menjangkau seluruh dunia. Demikian juga sebaliknya, barang-barang dari negara lain bisa kita dapatkan di negara kita dengan mudah. Adapun penyebab dari globalisasi adalah adanya perkembangan teknologi, alat komunikasi, serta kemajuan alat transportasi. Nah, di sini ada beberapa contoh produk akibat dari adanya globalisasi, yaitu batik dari Indonesia, karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok, mobil dari Jepang, jam tangan dari Swiss, dan susu dari Selandia Baru. Selain itu, masih banyak lagi produk-produk akibat dari adanya globalisasi. Pada era globalisasi, Indonesia melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Kalau begitu, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Nah, mari kita baca teks berikut ini. Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam, di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 menteri luar negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika, Hillary Clinton, dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, Cina, Rusia, Uni Eropa, peninjau, dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan, seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. "It's for you, a souvenir from Indonesia," kata Daeng Ujo, sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Nah, setelah membaca artikel berita tersebut, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Selain mengikuti pertemuan Menteri Luar Negeri Asia, Indonesia juga mengikuti kerjasama dengan ASEAN. Salah satunya yaitu dalam bidang sosial budaya, seperti SEA Games, pertukaran pelajar, penanggulangan dampak bencana alam, perlindungan terhadap difabel, dan penanganan narkoba. Selain itu, masih banyak lagi kerjasama ASEAN dalam bidang sosial budaya. Nah, anak-anak, sampai di sini, apakah kalian sudah mengerti?
Jika sudah mengerti, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Anak-anak, listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi. Bagaimanakah produksi listrik di era globalisasi ini? Nah, mari kita baca teks eksplanasi berikut ini. Tapi sebelumnya, apakah kalian tahu yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan. Adapun susunan dari teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu paragraf pertama, berisi pernyataan umum berupa topik masalah atau permasalahan umum yang dibahas. Yang kedua, paragraf kedua dan seterusnya, berisi fakta, pembuktian atau proses penyelesaian dari topik yang dibahas. Yang ketiga yaitu paragraf terakhir, berisi simpulan, pesan, atau kesan tentang topik yang dibahas. Mari kita baca teks eksplanasi berikut ini. Menghasilkan energi listrik. Listrik memiliki peranan penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai yaitu nomor 1, masuk melalui pintu yaitu nomor 2, yang diatur oleh katup pengaman yaitu nomor 3. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan yaitu nomor 4. Air di dalam pipa pesat atau nomor 5 mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin yaitu nomor 7. Melalui katup pengatur tekanan yaitu nomor 6 untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator yaitu nomor 8. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer yaitu nomor 9. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi yaitu nomor 10. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin atau PLTA, panas bumi atau PLTU, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Setelah kalian membaca teks tersebut, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu yang dimaksud dengan PLTA? PLTA singkatan dari pembangkit listrik tenaga air, yaitu pembangkit listrik yang memanfaatkan aliran air untuk diubah menjadi energi listrik. Adapun komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai
atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Adapun bagian-bagian dari PLTA yaitu yang pertama bendungan untuk menampung air dalam jumlah besar agar tenaga yang dihasilkan juga besar. Yang kedua yaitu turbin atau biasanya berbentuk kincir untuk mengubah energi aliran air menjadi energi mekanik atau energi gerak. Yang ketiga yaitu generator untuk mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik. Nah, anak-anak, amati gambar pembangkit tenaga listrik mikrohidro berikut. Adapun cara kerja dari pembangkit listrik mikrohidro yaitu aliran air sungai dengan kemiringan tertentu menggerakkan turbin yang berupa kincir air. Kincir air ini mengubah aliran air menjadi energi gerak atau energi mekanik. Jika turbin bergerak, maka generator pun ikut bergerak. Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Kemudian energi listrik ini disalurkan ke rumah-rumah. Nah anak-anak, silakan kalian catat proses dihasilkannya energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro di buku catatan kalian masing-masing. Nah anak-anak, pembelajaran kita telah selesai. Hari ini kita sudah belajar tentang kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN, teks eksplanasi, dan PLTA. Nah, apakah kalian sudah mengerti dengan semua materi yang sudah Ibu ajarkan? Ibu yakin kalian sudah mengerti dengan materi yang Ibu ajarkan karena kalian adalah anak-anak yang pintar dan hebat. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.